Assalamualaikum, saya Imam Alfarizi Syaputra dengan NPM 202243500232 dari Prodi Teknik Informatika kelas XB. Di sini saya ingin mendemokan sistem klasifikasi risiko piutang invoice di PT Sarana Mulia Logistik. Jadi pertama kali ketika membuka sistem ini kita akan disuguhkan halaman login yang kita masukkan nih username dan password yang pernah kita buat sebelumnya. Saya masukkan admin dengan password admin 123 lalu klik tombol masuk. Kemudian kita akan disuguhkan halaman pertama yaitu halaman dashboard. Di halaman dashboard ini kita bisa melihat nih aktivitas-aktivitas dataset dan juga model yang ada. Kita bisa lihat di sini layanan API atau backend-nya itu aman. Sumber datasetnya itu dari file Excel dengan nama ini. Kemudian di sebelahnya ada total datasetnya, ada berapa baris, dan akurasi modelnya berapa persen. Jadi value yang ini tuh muncul dari section aksi model. Di sini kita bisa ngeklik baca data Excel untuk menampilkan berapa total baris dari file data Excel yang ada di sini. Di sini totalnya 988. Kemudian kita bisa klik latih model untuk membaca akurasi model terakhirnya itu berapa persen. Kemudian di sebelah kiri ada ringkasan dataset. Kita bisa lihat nih sebagian aja sih dari dataset yang ada kan datanya 988. Di sini kita hanya menampilkan ya kurang lebih 10 data yang ada di Excel. Kita bisa lihat nih kolom nomor invoice-nya, nama pelanggan, nominalnya, umur piutangnya, status bayarnya, invoice aktifnya berapa, dan risiko piutangnya. Di sini dari dataset itu ada risiko rendahnya 80, sedangnya 614, dan tingginya 294. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat nih evaluasi modelnya. Akurasinya itu 81%, presisinya 74%, recall-nya 81%, dan F1 score-nya sebesar 77%. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat referensi, fitur, dan label. Untuk tabel di sebelah kiri ini kita bisa lihat fitur-fiturnya, ada umur piutang invoice berdasarkan hari. Di sini aturannya itu jika 0 sampai 30 hari sejak jatuh tempo invoice kita kasih kategorinya rendah dengan skornya 1. Yang 31 sampai 60 hari kita kasih sedang, lebih dari 60 kita kasih tinggi dengan skor sedangnya itu 2, tingginya 3. Kemudian begitu seterusnya ke bawah. Dan ada nominal piutang invoice yang kurang atau sama dengan 1 juta kecil, 1 juta sampai 8 juta sedang, lebih dari 8 juta itu besar, kita kasih poin 1, 2, dan 3. Kemudian ada status pembayaran invoice yang sudah memiliki pembayaran valid itu kita kasih dibayar sebagian, yang belum bayar itu karena invoice-nya belum memiliki pembayaran. Kita kasih skor 1 dan 2. Kemudian selanjutnya juga frekuensi keterlambatan customer, yang 0 sampai 4 invoice itu pernah dibayar melewati jatuh tempo, kita kasih jarang. 5 sampai 27 kita kasih kadang, lebih dari 27 invoice kita kasih sering. Kemudian jumlah invoice aktifnya 0 sampai 1 invoice aktif kita kasih sedikit, 2 sampai 4 kita kasih sedang, lebih dari 4 kita kasih banyak. Kemudian ada status customer. Umur customer yang kurang dari 1 tahun itu kita kasih kategori baru, yang lebih dari setahun kita kasih lama, dan kita kasih poinnya 1 dan 0. Kemudian di sebelah kanannya ada label nih. Ini adalah label risiko piutangnya. Untuk kita kasih rendah itu karena skor dari nominal skor yang ada di sini nih, kalau kita nominalkan, kalau kurang atau sama dengan 8 itu kita kasih kategorinya. Labelnya itu rendah, 9 sampai 11 itu kita kasih sedang. Yang skor poinnya ya itu lebih atau sama dengan 12 itu kita kasih risiko piutangnya tinggi. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, itu adalah menu prediksi risiko piutang. Nah, di sini kita bisa ngelakuin nih hasil prediksi dari model yang sudah kita latih sebelumnya. Kita bisa prediksi berdasarkan nomor invoice yang ada di Excel, ataupun kita bisa prediksi secara manual dengan mengisi form yang ada di sini nih untuk value dari fitur-fiturnya.
Mungkin saya contohkan untuk yang prediksi secara otomatis berdasarkan nomor invoice. Ini misalnya nomor invoice yang ini Arvika Medica Indonesia. Kita copy nomor invoice-nya, kita paste di sini dan klik tombol prediksi. Nah, dari nomor invoice yang ini dari Excel itu dia resiko piutangnya sedang. Dengan probabilitasnya di sini kurang bagus ya untuk nomor invoice yang ini, sedangnya itu 50%. Kita bisa lihat nih value fitur-fitur dari nomor invoice yang tadi kita cari, nomor piutangnya 74 hari, nominal piutangnya sekian, status pembayarannya belum bayar, frekuensinya 4, jumlah invoice aktifnya 6, dan umur pelanggannya 1000 hari. Kita juga bisa lakukan nih prediksi manual nih dengan menginput value-value fitur yang ada nih di form ini, karena saya sebelumnya sudah pernah mengisi, jadi kita langsung klik aja prediksi secara manual. Nah, dari fitur-fitur yang kita input ini dia menghasilkan resiko piutangnya itu tinggi dengan probabilitasnya lumayan bagus sebesar 80%. Kita bisa lihat nih fitur-fiturnya di sini tuh sesuai dengan apa yang kita input di form sebelah kiri sini. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya atau menu selanjutnya, itu laporan prediksi. Kita bisa lihat nih aktivitas-aktivitas prediksi sebelumnya yang pernah kita lakukan di sistem ini. Selama saya memakai itu, saya sudah melakukan sebesar prediksi itu sebesar 21 kali dengan hasil risiko rendahnya ada 11 kali, sedangnya 3, dan risiko tingginya 7. Ini prediksi terakhir tanggalnya. Kemudian di bawah ada table riwayat prediksi. Nah, inilah riwayat-riwayat prediksi yang pernah kita lakukan sebelumnya. Tadi pertama saya melakukan prediksi secara otomatis dengan nomor invoice ini dengan pelanggannya Arvika, dan yang kedua kali yang terakhir saya prediksi dengan manual, input manual. Yang pertama kita hasil resikonya itu sedang, yang kedua tinggi, sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat detail juga, detail dari fitur yang kita entry secara manual sebelumnya gitu, yang menghasilkan risiko tinggi. Kita bisa filter table ini dari sini nih, misalnya kita mau lihat yang risikonya tinggi-tinggi saja, kita bisa pilih tinggi lalu terapkan filter. Dia akan muncul risiko-risiko yang tinggi saja. Atau kita mau cari berdasarkan nomor invoice juga bisa. Kita copy aja nomor invoice-nya, kita cari, kita terapkan filter, maka akan muncul prediksi riwayatnya itu yang nomor invoice-nya itu ini, sesuai dengan apa yang kita cari. Kita bisa filter juga berdasarkan tanggal dan jumlah baris dari tabelnya mau berapa munculnya maksimal, seperti itu. Kita juga bisa, di sini ada tombol ekspor CSV halaman. Jadi riwayat-riwayat ini bisa kita lihat di versi CSV-nya. Dari CSV ini juga bisa kita convert menjadi Excel. Di sini ada kolom-kolom waktu prediksi, dan invoice, kode pelanggan, dan lain-lain. Kemudian di prediksi juga, tapi di halaman dashboard juga kita bisa unduh ya Excel dari dataset yang kita gunakan untuk melatih model. Kita bisa unduh kalau ingin melihat datanya seperti itu. Kita bisa buka file Excel-nya. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya. Itu ada halaman admin pengguna. Jadi kita bisa buat akun untuk masuk ke website ini, itu di sini. Di sini ada total akunnya 4. Nih kita bisa lihat nih, ada admin B, C, dan D. Kalau kita mau menambahkan, kita bisa isi di form tambah admin, misalnya admin 5 misalnya, dengan password bebas, harus sama untuk konfirmasinya, dan klik tombol tambah admin. Maka dia otomatis terbuat admin 5. Kalau kita mau ubah kata sandinya, kita bisa pilih misalnya akun 5, kita pilih, dia akan otomatis terpilih, dan masukin kata sandi yang baru. Konfirmasinya juga harus sama. Kita bisa simpan. Begitu. Kemudian ada fitur yang tidak terlalu penting sebetulnya, tapi ini untuk mengganti tema dari website ini. Kemudian
Kemudian kita juga bisa logout untuk kembali ke halaman login. Oke, sekian untuk penjelasan sistem yang saya buat, klasifikasi risiko piutang invoice pada PT Sarana Mulia Logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.